风遁，Hai para Sundaners, kumaha kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film Master of Mausan yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang sangat lemah yang ternyata ditakdirkan menjadi Master Mausan. Kemudian ia bersama 3 kakak seperguruannya melawan ninjutsu dan monster laba-laba untuk menyelamatkan para penduduk. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah pesta pernikahan. Ketika para tamu sedang asyik menyantap hidangannya, tiba-tiba Master Mausan pun datang. Seketika para tamu berhenti makan dan menatapnya dengan tatapan yang sangat aneh. Tak menghiraukannya, Master Mausan pun langsung menemui mempelai wanita. Dan ternyata pesta itu adalah jebakan yang dibuat oleh si mempelai wanita tersebut. Kemudian mempelai wanita itu mengendalikan para tamu untuk menyerang Master Mausan. Dengan mudahnya, Master Mausan pun dapat menghentikan para tamu serta melenyapkan si mempelai wanita itu. Dan ternyata itu semua adalah mimpi Yunling. Ia terbangun ketika kakak seperguruannya bernama Yun Xuan membangunkannya untuk meminta cermin X halilintar miliknya yang dibawa oleh Yunling. Setelah mendapatkan cerminnya, mereka mendengar lonceng yang bertanda pertemuan Mausan pun akan segera dimulai. Ketika ingin pergi ke tempat pertemuan, tiba-tiba cerminnya mengeluarkan udara dingin yang mengakibatkan tubuhnya menggigil. Hal itu juga dialami oleh kakak kandungnya bernama Yunian, dan yang berdiri di sebelahnya adalah Yun Song, kakak besar seperguruan mereka. Pertemuan Mausan pun dimulai. Kepala Sekte Mausan atau Master Mausan memberikan sambutan. Rupanya Master Mausan mengadakan pertemuan untuk memilih Master Mausan yang baru. Kemudian ia mengeluarkan pusaka serta Mausan, yaitu pil revitalisasi yang sebelumnya berada di dalam tubuhnya. Kemudian Master Mausan menyuruh Yun Song, Yunian, dan Yun Xuan untuk menunjukkan kehebatan mereka, bertujuan memilih siapa yang layak menjadi Master Mausan yang baru. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Yun Song. Sementara itu, Yunling ingin pergi ke tempat pertemuan menggunakan jurus anginnya. Sayangnya ia tak dapat mengendalikan jurus itu. Dan ketika Yun Song ingin mengambil pil revitalisasi, tiba-tiba Yunling terjatuh dari atas dan menelan pil itu. Kemudian Yunling yang terpingsan pun kini siuman, dan ia melihat kakak dan gurunya sedang merawat seseorang yang terkena racun laba-laba. Saat Yunian dan Yun Xuan berlatih, mereka menemukan orang itu yang terjatuh dan pingsan. Oleh karena itu mereka membawanya supaya diobati oleh guru mereka. Setelah siuman, pria itu menjelaskan bahwa ia adalah dukun yang menyamar menjadi pendeta untuk mengobati seseorang di kota Xiangzhou. Namun ia malah terkena racun laba-laba itu. Menindak hal itu, guru pun memanggil keempat muridnya dan menyuruh untuk menyelidiki kasus ini yang ada di Jiangzhou. Sebelumnya, Yunling menolak karena mengingat kemampuannya yang sangat lemah. Pada akhirnya, guru memutuskan penyelidikan ini akan dipimpin oleh Master Mausan yang baru, yaitu Yunling. Karena ia telah menelan pil revitalisasi, kemudian guru memberikan mantra kepada mereka. Yun Song, macan putih, Yunian burung api, Yun Xuan, kura-kura hitam, dan Yunling, naga nila kandi.
serta ia menghubungkan energi mereka. Setelah itu, guru mengajak Yunling berbicara empat mata. Yunling tak percaya diri dengan gelar Master Mausan dan ingin menyerahkannya ke Yunsong. Oleh karena itu, guru menyemangati Yunling. Meskipun ia terlahir dengan energi hitam, tak berarti ia lebih rendah dari orang lain. Jadi Yunling terlahir dengan energi hitam dan terdapat sebuah tanda di tangan kanannya. Jika ia menyentuh benda, maka benda itu akan rusak. Oleh karena itu, guru pun membungkus tangan Yunling menggunakan kain itu. Fil revitalisasi yang ada di tubuhnya dapat melebur menjadi satu dan membuatnya semakin kuat, dan ia harus meleburkan semuanya agar ia dapat mengendalikan energi hitamnya. Serta guru memberikan buku keyakinan kepada Yunling dan menyuruhnya untuk mempelajarinya. Keesokan harinya, Yunling bersama 3 kakaknya berangkat menuju Jiangzhou. Sesampainya di sana, Yunling diselamatkan oleh seseorang wanita bernama Xing Luo dari serangan warga yang terkena racun laba-laba itu. Kemudian mereka mengenalkan diri mereka dan memberitahu tujuan mereka. Ternyata Xing Luo adalah murid Quan Shen yang juga datang dari Jiangzhou untuk menyelamatkan penduduk desa. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara pedang dan bergegas untuk memeriksanya. Ternyata suara itu berasal dari pertarungan Jenderal Liu dan ninjutsu. Sesampai di TKP, 3 murid Mausan pun langsung bertarung dengan ninjutsu itu. Sesampai akhirnya, ninjutsu yang tertekan pun bergegas untuk melarikan diri. Kemudian Xing Luo mengenalkan Jenderal Liu si pelindung Jiangzhou kepada mereka, dan juga murid Mausan mengenalkan diri mereka. Ternyata semenjak racun itu menyebar di Jiangzhou, ninjutsu itu terus bermunculan untuk menculik seorang wanita. Sementara itu, kedua ninjutsu melapor kepada pemimpinnya bahwa ia dihalangi oleh murid Mausan dan ternyata mereka mengincar pil revitalisasi serta menduga pil itu ada di salah satu murid Mausan. Scene pun berganti di Jiangzhou. Yunling beserta yang lainnya memeriksa penduduk yang terkena racun. Kemudian Yunsong mengajak Yunian dan Jenderal Liu beserta pasukannya untuk mencari sumber racun itu dan menyuruh Yunling untuk mengurus pasien. Kini mereka tiba di balai leluhur yang di dalamnya terdapat sumur titik pertemuan sumber air di kota, dan Jenderal Liu pun menduga air itu berasal dari situ. Ketika Yunsong dan kedua adiknya memasuki balai, tiba-tiba pintunya tertutup dan mereka terpisah dengan Jenderal Liu, serta terdengar suara kecapi yang membuat mereka pusing. Sementara itu, ketika Yunling dan Xing Luo sedang bersantai, tiba-tiba terdapat seorang anak yang memasuki ruangan untuk mencari ibunya yang dirawat. Namun ketika anak itu mendekat, ibunya malah menyerangnya. Untuk saja ia dapat diselamatkan oleh Yunling, namun sayangnya tangan Yunling pun terkena cakaran. Dan ketika ia bersama Xing Luo merawat lukanya, tiba-tiba Jenderal Liu pun beserta pasukannya datang dan menceritakan apa yang terjadi. Oleh karena itu, Yunling dan Xing Luo pun bergegas menuju balai leluhur. Ternyata kecapi itu juga dapat membuat orang berhalusinasi, dan di dalam halusinasi itu intinya menyuruh mereka untuk bunuh diri. Tibalah Yunling dan Xing Luo di sana. Mereka melihat Yunsong dan yang lainnya terjebak di dalam halusinasi. Kemudian mereka mencari sumber racun terlebih dahulu. Ketika Yunling menyentuh sumur, tiba-tiba terdapat bayangan yang aneh keluar dari sumur dan pil revitalisasi keluar dari tubuh Yunling. Untung saja berkat teriakan Yunling, ketiga kakaknya pun tersadar dan mereka berempat menghubungkan energi mereka sehingga mereka dapat terbebas dari sihir itu, serta sumber-sumber racun itu pun juga hancur. Dan pada akhirnya mereka selamat meskipun Yunling dan Xing Luo sempat terpingsan. Sedangkan ninjutsu mengetahui di mana pil revitalisasi itu berada dan terdapat sebuah wadah di tempat mereka mengeluarkan monster laba-laba. Sementara itu Jenderal Liu bersama murid Mausan sedang makan dan minum bersama serta menceritakan apa yang telah terjadi tadi siang. Setelah itu, Yunling menemui Xing Luo yang berada di atap rumah untuk berterima kasih dan ia juga menceritakan kisah hidupnya. Saat Yunling masih kecil, ia dibuang oleh keluarganya
dan pada akhirnya gurunya membawanya ke kuil Tao. Di sisi lain, terdapat beberapa wanita yang sepertinya diculik untuk makanan monster laba-laba. Dan keesokan harinya, di Jiangzhou terdapat keributan karena warga yang terkena racun menyerang warga lainnya. Oleh karena itu, Jenderal Liu pun beserta yang lainnya berusaha menyelamatkan warga yang sudah diserang. Kemudian, mereka menduga bahwa induk laba-laba itu masih ada karena mereka sudah menghancurkan sumur. Namun warga yang terkena racun semakin menggila. Dan tiba-tiba, Xing Luo datang memberitahu bahwa ia menemukan petunjuk baru. Tubuh induk laba-laba itu ada di kuburan massal. Mengetahui hal itu pun mereka ingin pergi ke sana. Sedangkan Jenderal Liu beserta pasukannya pun akan menjaga para warga. Setibanya di sana, tiba-tiba terdapat jaring laba-laba menarik Xing Luo dan juga Yunling memasuki dimensi lain sehingga mereka terpisah dengan yang lainnya. Di suatu tempat, Yunling mencari Xing Luo dan di sana terdapat seorang wanita beserta ninjutsu yang sering muncul. Ternyata wanita itu adalah Xing Luo yang mempunyai nama asli Zhuang Hezi, seorang dalang boneka dari Dongying. Ia mempunyai tujuan meracuni penduduk Jiangzhou dan menjadikannya sebagai boneka, serta ia membutuhkan pil revitalisasi supaya kekuatannya semakin meningkat. Tak hanya itu, ia juga mengirim pendeta palsu itu ke kuil Mausan supaya Master Mausan datang ke Jiangzhou. Rupanya ia ingin Dongying dapat menaklukkan dataran Cina. Setelah itu, Zhu Hezi mengeluarkan pil revitalisasi di tubuh Yunling untuk diambil dan dimasukkan ke tubuhnya. Sementara itu, 3 murid Mausan pun terus-menerus mencari Yunling dan akhirnya mereka menemukan Yunling yang keluar dari dimensi lain. Yunling mengatakan bahwa ia kehilangan pil revitalisasi dan muncullah Zhou Hezi beserta anak buahnya, serta terjadilah pertarungan antara murid Mausan dengan anak buah Zhou Hezi. Meskipun Yunyan terluka, tapi ia dapat membunuh 2 anak buah Zhu Hezi. Dan yang satunya berhasil dibunuh oleh Yun Song. Dan kemudian Yun Xuan menghampiri kakaknya yang sudah terluka. Sampai pada akhirnya kakaknya pun mati. Sementara itu, Zhu Hezi mengeluarkan induk laba-laba dan menyerang Yun Song. Melihat Yun Song dalam bahaya, Yun Xuan melindungi Yun Song menggunakan cerminnya dan ia membawa Yun Song beserta Yunling untuk pergi ke suatu tempat. Kemudian Yun Song menyuruh Yun Xuan untuk membantu Jenderal Liu untuk menyelamatkan penduduk, serta Yun Song memberikan semua energinya kepada Yunling supaya Yunling dapat menyelamatkan penduduk dari racun laba-laba. Setelah itu, di bawah alam sadarnya, Yunling bertemu dengan gurunya dan gurunya mengatakan kalau sebenarnya energi hitam adalah kemampuan yang tertinggi. Namun Yunling belum dapat mengontrolnya dan sekarang waktunya sudah tiba. Kini Yun Song terbaring mati di sebelah Yunling dan Yunling membuka kain pada tangannya serta ia melihat tanda di tangannya menghilang karena Yunling mempunyai tanggung jawab sehingga ia mendatangi Zhu Hezi untuk melawannya. Kemudian Yunling pun menyatukan semua energinya untuk menyerang Zhu Hezi. Sehingga Zhu Hezi beserta monster laba-laba itu pun lenyap. Berkaitan dengan hal itu, sebuah tanda di leher penduduk yang terkena racun pun sudah menghilang, sehingga mereka dapat sembuh dan tersadar, serta mereka dapat bertemu kembali dengan keluarga mereka. Meskipun kehilangan 2 orang, murid Mausan berhasil menyelamatkan penduduk Xiangzhou. Dan kini Yunling sudah sepenuhnya menjadi Master Mausan. Para warga pun berterima kasih kepada murid Mausan. Kemudian mereka kembali ke kuil Tao dan film pun selesai.
Begitulah alur cerita dari film ini. Film yang cukup menarik dari sisi alur cerita, fantasi dan aksinya, yang pasti dari ikatan persaudaraannya. Dan pelajaran dari film ini adalah jangan pernah mudah untuk mempercayai seseorang yang Anda baru kenal. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film Si Otong, undur diri dan salam Sundaners.